utawi bab kang kaping 4 iku fi muta'alliqatil fi'li kang tetep ing dalem mertelaaken pira-pira cumantele kalimah fi'il. Wal fi'lu ma maf'ulihi kal fi'li ma fa'ilihi fi ma ma'ahu nijtama wal gharadul isharu bitalabusi biwahidin min sahibaihi fatisi wal fi'lu ma maf'ulihi kal fi'li ma fi ma ma'ahu nijtama wal gharadul isharu bitalabusi biwahidin min sahibaihi fatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu lan utawi kalimah fi'il ma'a maf'ulihi sumartane maf'ule fi'il iku kal fi'li kaya kalimah fi'il ma'a fa'ilihi sumartane fa'ile fi'il bima ing dalam barang mahu sumartane maf'ul mahu sumartane maf'ul tau kabeh mahu sumartane maf'ul lan fa'il ijtama'a kang narima kumpul itu fi'il wal ghardulan utawi kang den sejak iku al isharu aweh weruh bitalabusi kalawan korelasi hubungan biwahidin kalawan kang sawiji min sahibaihi saking rewang lorone itu fi'il Paktasi maka anut siro Al-babur rabi'u fi muta'alliqatil fi'li. Bab yang keempat, musonib pengarang kitab Johar Maknun akan membahas, menjelaskan tentang ta'aluk hubungan kalimah fi'il. Tentunya kalimah fi'il itu ada hubungan satu sama lainnya. Kalimah fi'il dengan maf'ulnya, kalimah fi'il dengan fa'ilnya. Kalimah fi'il tersebut mempunyai hubungan dengan kalimat yang lain. Wal fi'lu ma maf'ulihi kal fi'li ma
fa'ili fima ma'ahu nijtama wal fi'lu jeung ari kalimah fi'il ma'a maf'ulihi beserta maf'ulna eta kalimah fi'il teh kal fi'li ma'a fa'ilihi sebagaikan fi'il nu babarengan jeung fa'ilna. Wal fi'lu ma'a maf'ulihi ari fi'il anu babarengan jeung maf'ulna eta fi'il teh sok disebut naon fi'il muta'addi gitu kan. Fi'il muta'addi itu sok babarengan jeung maf'ulna itu sarua wae jeung fi'il nu sok babarengan jeung fa'ilna dina pada fi'il lazim. Jadi aya fi'il muta'addi, aya fi'il lazim. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang paket komplit hubungannya terhadap fa'il dan maf'ul, itu dinamakan fi'il muta'addi. Sementara fi'il lazim itu adalah fi'il yang mempunyai hubungan dengan fa'il saja, itu fi'il lazim. Nah, fi'il muta'addi itu sama saja seperti fi'il lazim. Tuh. Tujuanna naon? Tujuan anu matak fi'il muta'addi sarua jeung fi'il lazim. Tujuanna nyata mere nyaho kana hubunganna tina fi'il muta'addi jeung fi'il lazim kana salah sahiji ma'mul. Gitu kan? Bima ma'ahu nijtama. Dina kumpul fi'il fa'il maf'ul fi'il fa'il. Tujuanana wal gordul isyaru bitalabusi untuk memberitahukan kepada mukhatab bahwa antara kalimah fi'il dengan maf'ulnya, antara kalimah fi'il dengan fa'ilnya itu mempunyai korelasi, mempunyai hubungan. Kalau misalkan fi'il muta'addi itu berarti mutakalim memberitahukan kepada mukhatab bahwa fi'il lazim itu hubungannya kepada fa'il, sementara muta'addi hubungannya kepada maf'ul salah sahiji ma'mul tina eta fi'il teh. Gitu kan? Contoh seperti fi'il anu muta'addi doroba jaidun amron. Doroba jaidun amron. Doroba kalimah fi'il madi sulasi mujarrad, sulasi rubai, sulasi majid mujarrad bab kadua wajan fa'ala yaf'ilu doroba yad ribu. Fathun domun wazan fa'ala yafulu mauzununahu nasara yansuru. Fathun kasrun wazan fa'ala yafilu mauzununahu daraba yadribu. Fathun wazan fa'ala yaf'alu mauzununahu fataha yaftahu. Kasrun fathun wazan fa'ila yaf'alu mauzununahu alima ya'lamu. Mundamun wazan fa'ula yaf'ulu mauzununahu hasuna yasunu. Kasrun wazan fa'ula
yasibu. Tah doroba Zaidun Amron, doroba fi'il madi sulasi mujarrad. Bab kedua tentunya antara doroba Zaidun Amron, doroba di situ adalah fi'ilnya fi'il mutaaddi. Sebab apa? Sebab fi'il sudah mempunyai fa'il dan maf'ul. Mana fa'ilnya? Zaidun. Zaidun itu adalah fa'il lafaz doroba, gitu kan? Wajib baca Zaid itu wajib bacanya harus rofa. Alamat rofanya domah zohir. Kenapa? Karena isim mufrad. Alamat rofanya domah zohir sebab isim mufrad. Bagaimana menurut Syalfiyah? Al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata don wajuhu ni'mal fata. Doroba Zaidun Amron, Amron itu bacana wajib kudu nasab. Alamat nasabna fatah zohir kasukun karena bab mansubat. Doroba Zaidun Amron berarti di situ mutaaddi. Artinya mutakalim memberitahu kepada mukhatab bahwa doroba itu hubungannya terhadap fa'il dan maf'ul, gitu kan? Kalau misalkan Zaid itu sebagai subjek sementara Amron itu sebagai objek. Tuh, doroba Zaidun Amron. Jadi memberitahukan bahwa doroba itu mempunyai korelasi dengan fa'il dan maf'ul, gitu kan? Wal gorodul isyaru bit talabusi biwahidin min sahibaihi. Tuh, untuk memberitahukan bahwa lafaz doroba fi'il mutaaddi itu mempunyai hubungan dengan fa'il dan maf'ul. Beda lagi kalau misalkan fi'ilnya fi'il lazim. Kalau lazim itu kan hanya butuh sama fa'il saja, tidak ada maf'ul, itu dinamakan fi'il lazim. Fi'il lazim pun mempunyai hubungan, hanya saja fi'il lazim itu mempunyai hubungan, mempunyai korelasi dengan fa'il saja. Seperti mana? Jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Jalasa fi'il madi, Zaidun fa'il. Jalasa itu fi'il lazim. Sebab fi'il lazim ngan saukur butuh karena fa'il lazim. Artinya naon? Merenyaho bahwa jalasa teh hubunganana kana fa'il wungkul. Tuh, teu aya mapulan. Fa'il doang. Jalasa Zaidun, sudah duduk siapa? Ki Zaid. Tuh. Jalasa waslunggu sopo Zaidun. Logat sopo itu fa'il, opo sopo itu fa'il. Kalau opo itu untuk goer akil, kalau sopo itu untuk yang berakil, berakal. Nah, paham barudak? Sandriat paham? Sandriin? Nah, jadi lamun anu fi'il muta'ad hubunganana eta jeung fa'il jeung maf'ul. Lamun fi'il lazimah hubunganana jeung fa'ilna wungkul. Pasti maka ikuti olehmu saur musannif jumlah mutarodo. Paham eta tah? Lanjut. Wa ghairu qasirin ka qasirin yu'ad ma yakul maksudun nisbatan faqad. Wa ghairu qasirin lan utawi salian fi'il lazim. Wa ghairu qasirin lan utawi salian fi'il lazim tegese fi'il ghair muta'ad. Ka qasirin kaya fi'il lazim. Ka qasirin kaya fi'il lazim. Iku yu'adu bakal den hitung-hitung itu goer qasir. Iku yu'adu bakal den hitung-hitung itu goer qasir mahmayaku. Ing dalam samang-samang saus ono
mahmayaku ing dalam samang-samang sawus ana apa al maksudu kang den seja iku nisbatan eta nisbatan teh khobar tina yaku asalna mah yakunu buang nuna jadi yaku buang wono jadi yaku amal seperti fiil nawae rek fiil mudorena fiil amarna gitu kan si maf'ulna isim fa'ilna tina lapad kana dan kawan-kawan kana zolabata ada asbaha amsa soro lesa zala bariha itu kan kawan-kawan kana amal baik itu di dalam fiilnya ataupun dalam fa'ilnya misalkan masdarnya amal saja fiil mudorenya isim fa'ilnya amalnya gimana kana tan sibul tarfaul isma watan sibul khobar ngaropakeun kana isimna nganasabkeun kana khobarna itu amal lapad kana makana macana iku nisbatan teh khobar yakunu asalna mah khobar tina yaku amal seperti fi'il nawae fi'il madina wae kumaha cek kalbiahna wa ghairu madin mislahu qadamila ikana ghairul madi min hustumila iku nisbatan hubungan fi'il maring fa'il iku nisbatan hubungan fi'il maring fa'il Pakod maka utawi nisbat iku kang cukupi Pakod maka utawi nisbat iku kang nyukupi ngabuang khobar ta ngabuang musnad lamun ilmu balaghah mah ngabuang khobar no problem asa geus kamalu manana teu kudu di pakod yakpi teu kudu kitu pakod maka utawi nisbat iku kang nyukupi dibuang khobarna gitu kan kunaon sababna geus kamaklum itu kudu dijelaskeun deui maka cek salabiyahna wa hazbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu jaidun ba'da man indakuma maklum eta mah dibuang khobarna dibuang mubtada ieu mah ngabuang musnad aya rahasia eta teh ngan syarat lamun ngabuang musnad teh kudu aya korena eta apa nuduhkeun kana mana asal gitu, supaya teu saleru tah itu beres tah hubungan antara fi'il dengan maf'ulnya hubungan antara fi'il dengan fa'ilnya antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi itu kedua-duanya mempunyai hubungan bahwa doroba hubungan anak kana fa'il jeung maf'ul bahwa lapad jalasa jaidun jalasa hubungan anak kana fa'ilna ungkul wa ghairu qasirin jeung ari fi'il muta'ad eta fi'il lazim jeung ari salian fi'il lazim berarti fi'il muta'ad ka qasirin seperti fi'il lazim itu kan yu'adu dina pada goer qasirna mahmayaku al maksudu nisbatan dina pada nu dimaksud teh kadua-duanya antara fi'il lazim fi'il qasir dan goer qasir fi'il lazim dan fi'il muta'addi itu kedua-duanya mempunyai nisbat itu hubungan itu kan nisbat itu korelasi bersinergi antara fi'il dengan maf'ulnya antara fi'il dengan fa'ilnya itu nisbat hubunganana kan nisbat hubungan fi'il jeung fa'ilna nah tapi kalau misalkan fi'il muta'addi di sini kan dijelaskan tentang fi'il muta'addi itu dianggap fi'il lazim saja apabila fi'il muta'addi tersebut mahmayaku al maksudu nisbatan mempunyai maksud itu hanya hubungan fi'il dan fa'ilnya padahal lapadnya itu fi'il muta'addi tapi yang dimaksud dalam mana itu fi'il lazim jadi lamun anu dimaksud ku eta fi'il muta'addi hubungan kana fa'il wungkul eta mah henteu disebut henteu jeung maf'ulna eta mah teu disebut
mutaadi lazim we geus. Kitu nya. Jadi salian fiil lazim tegasna fiil mutaadi eta dianggap bagaikan fiil lazim nu dimaksud mutaad teh hubunganana jeung maf'ul tapi di dieu mah secara makna hubunganana teh kana pailna wungkul. Seperti mana contoh? Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini perkataan Tuhan. Kul katakan oleh Muhammad hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Hal di situ istifham inkari bimakna napi. Hal ya kul ngandika sira Muhammad hal yastawi orangna bakal papada sopo allazina wong akeh ya'lamuna kang bakal ngaweruh bakal weruh ieu lazina. Tuh ya'lamuna kan itu fiil, fiilnya fiil muta'ad. Kalau dalam ilmu alat dinamakan fiil rujhan atau fiil kulub. Fiil itu fiilnya adalah fiil muta'addi. Alima itu sulasi mujarad bab keempat itu fiilnya fiil muta'addi. Fiil muta'ad ngan kusebab anu dimaksud ya'lamun teh pailna wungkul tapi hubunganana kana pail jeung maf'ulna. Tapi nu dimaksud di mah hubunganana kana pail wungkul. Eta sok sanajan fiilna alima lapad ya'lamuna eta sok disanajan fiil muta'ad gagah we dianggapna teh fiil lazim wae. Statusna fiil muta'ad tapi lazim. Statusna fiil muta'ad tapi lazim. Kan ya'lamuna itu ya'lamuna kang bakal weruh. Tuh sira ieu lazina. Kang bakal weruh ieu lazina. Itu berarti fiil muta'ad tapi maknana lazim. Yaitu statusna fiil muta'ad tapi lazim. Kul hal yastawil lazina, katakanlah Muhammad, hal yastawil lazina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mempunyai ilmu wal lazina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu? Apakah sama? Oh, tidak sama. Hal di situ kan istifham, menanyakan. Hal itu kan istifham, kalimat untuk bertanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kul hal yastawil lazina, katakanlah oleh Muhammad, apakah? Itu kan nanya, apakah sama? Tuhan ini berkata, Tuhan berkata kepada hambanya lewat Nabi Muhammad. Katakanlah kepada olehmu Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bukan berarti Tuhan bertanya-tanya tidak tahu, bukan. Tuhan itu sangat tahu, maha alim. Di sini istifham inkari bimakna napi. Apakah rek sarua zaman boga ilmu jeung teu boga ilmu di sarua ge moal sarua. Yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Moal sarua. Orang-orang yang berpendidikan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan tentunya akan berbeda dalam segi pola berpikir. Pemikiran orang yang berpendidikan itu luas, sementara pemikiran orang-orang yang bodoh itu sempit, gitu kan? Sehingga menghadapi masalah yang kecil saja dianggap besar, gitu kan? Masalah-masalah kecil dianggap rumit, ruwet, padahal menurut orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai beberapa ilmu yang bagus dalam kapasitasnya, itu menghadapi masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah kecil, gitu kan? Itu perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, naon ge kudu make ilmu. Paham barudak? Tuh. Jadi makanya kata Nietzsche, seorang tokoh filsafat, yang harus digali oleh manusia itu adalah berpikir. Cara pandang berpikir, gitu kan, yang bagus. Berpikir artinya berilmu. Berilmu dulu. Jadi orang yang berilmu itu dalam laku lampahnya itu tidak akan sembarangan.
Dia mempunyai ukuran, kapan saya harus melangkah, kapan saya harus berbicara, gitu kan? Dengan siapa saya berbicara. Itu orang-orang yang berilmu. Beda antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau orang berilmu itu ketika berbicara tepat sekali. Tapi kalau yang tidak berilmu setiap hari berkicau tanpa ada manfaatnya. Paham nggak? Beda kan, lihat orang-orang yang berilmu. Mereka itu akan banyak berbicara di sekitaran orang-orang yang dianggapnya tepat. Gitu kan? Pendiam. Orang berilmu itu diam, diamnya itu emas. Diamnya itu tafakur. Dan mereka akan sangat banyak berbicara di sekeliling orang-orang yang dianggapnya tepat menurutnya. Tuh, kan dia tepat orang berbicara di dia. Dianggap orang-orang yang tepat. Tapi orang yang tidak berilmu itu selalu berkicau. Mulutnya tidak biasa diam. Itu ciri utama kata Nietzsche. Ingin melihat kondisi jiwa seseorang itu tenang, berkualitas, berpendidikan, itu lihat ketika dia berbicara. Kalau misalkan yang dibicarakannya itu ngaco, yang dibicarakannya itu misalkan gibah, nauzubillah, orang lain, hal-hal yang tidak bermanfaat, setiap apa yang dia lihat itu dibicarakan, berarti orang tersebut hatinya sedang tidak damai. Karena mulut itu adalah gambaran daripada hati. Jika mulutnya berbicara yang tidak baik, maka hatinya pun sedang tidak baik-baik saja. Beda dengan orang yang berilmu. Orang berilmu itu ketika berbicara sangat berpikir, kalau saya berbicara begini apakah sakit hati atau tidak, gitu kan? Jadi berdasarkan pemikiran. Karena orang-orang tersebut mendalami ilmu filsafat sebagai pisau analisis, dianalisa, gitu kan? Tidak sembarangan. Orang-orang seperti itu benar-benar menghargai waktu. Waktunya itu dipakai untuk membaca, bukan untuk ngobrol tidak penting, kecuali diskusi. Waktu itu membaca, gitu kan, setiap hari, menambah kualitas kewawasan ilmu. Makanya orang-orang, jadi yang pertama itu prinsip-prinsip para santriyin santriat itu berilmu dulu. Para santriyin harus berilmu dulu, berilmu kemudian berharta, barulah beristri. Jangan dibalik gitu. Karena beristri, pernikahan itu kan hal yang sakral, tidak bisa coba-coba, tidak bisa, harus disiapkan. Ilmunya harus disiapkan dari sekarang. Makanya barudak ngaji teh ulah nyantai-nyantai. Wah, nyaan serius ya ngaji, gitu kan? Talar alfiyah, talar johar maknun, talar selamun awarok, imriti jurumiyah, talar. Ngaji 2 tahun teh kudu sama dengan 10 tahun dina pada bebeunanganana tong lila teuing. Gitu. Ngapeting munajat maring Gusti Allah, ngapeting salat tahajud munajat maring Gusti Allah. Ka orang tua bebeja doakeun mi abdi nuju mondok, gitu kan? Gitu supaya orang tereh berhasil manfaat ilmu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya ini sebagai instruksi dari Tuhan yang sangat lembut. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Akan berbeda tentunya. Orang yang berilmu itu ada wajahnya wajah bersinar, tapi orang berilmu juga ada fase-fasenya. Kalau hanya berilmu saja tanpa diimbangi dengan ilmu keimanan, yaitu ilmu tasawuf, gitu kan, maka orang tersebut akan terbengkalai, tersesat. Mentang-mentang pinter, minteran batur, salah, gitu ge. Berilmu tapi teu bener. Aya Pak, berilmu pinter, emangna pejabat bararoro palalinter. Gini kan loba di penjara teh pejabat. Bukankah itu orang-orang pintar, berilmu? Mereka itu ahli hukum, dan kebanyakan ahli hukum yang suka melanggar hukum karena dia tahu. Oh, tapi kita itu yang penting itu berusaha. Yang penting berusaha. Itu adalah untuk bisa dan tidak bisa itu adalah urusan Tuhan.
Paham barudak? Nah, jadi sok sanajan fiil mutaaddi keukeuh wae dianggap fiil lazim. Jadi nu dimaksud mutaaddi tapi hubunganna nama kana fa'il wungkul. Eta fiil lazim we sok sanajan fiil mutaaddi seperti alima fiil mutaaddi keukeuh we disebut fiil lazim. Dapat dipahami? Tinggal engke wa yuzafu al maf'ulu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wal fi'lu maf'ul kal fi'li fa'ili ma'un iztama wal gharadul بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي لنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلم أترزقنا الواسع وأترزق الأمن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي يا ربي Sidang